Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Rahayu dengan NIM 1123102232. Dan saya Intan Nurhalimah dengan NIM 1123102237. Dengan video ini, kami akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman, STMM. Dan di video ini kami akan mereview pembelajaran bisnis yang ada di dalam video The Founder dan Up in the Air. Film ini menceritakan tentang profesi unik tokoh utama, yaitu memecat orang. Selain itu, tokoh utama Ryan Bingham juga sebagai seorang motivator. Ryan berpindah dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia untuk menjalankan profesinya memecat karyawan di perusahaan tertentu yang membutuhkan jasanya. Karena profesinya, Ryan sendiri tidak memikirkan untuk menikah karena sangat menikmati profesinya tersebut. Bagi Ryan, hotel dan pesawat serta perusahaan yang ia kunjungi sudah dianggap seperti rumahnya sendiri dan sangat settle dengan ruang lingkupnya. Ryan juga seorang motivator yang memiliki jargon was ir urbek. Dia menjelaskan tentang bagaimana membuat suatu hubungan dengan lingkungan sekitar agar tidak menjadi beban untuk memotivasi orang-orang yang merasa terbebani dengan kehidupannya. Selanjutnya, Ryan bertemu dengan Alex Goran, sesama workaholics yang jauh dari rumah dan memiliki cara pandang yang sama dalam hidupnya. Hubungan Ryan dan Alex berlanjut sebagai friends with benefit. Ryan sendiri sebagai pegawai di perusahaannya, I forget the name of the company. Seorang pegawai baru dalam perusahaan ini merekomendasikan metode baru dalam pemecatan, di mana proses pemecatan dilakukan secara online saja agar menghemat biaya transport cepat dan sebagainya. Her name is Natalie Keener. Akan tetapi Ryan sangat tidak setuju dengan ide tersebut. Seiring berjalannya waktu, hubungan Ryan dan Natalie sebagai partner mulai dekat. Setelah itu, Ryan mengunjungi pernikahan saudaranya didampingi Alex. Tidak hanya itu, Ryan yang selama ini tidak pernah memikirkan soal pernikahan, mulai merasa kesepian akan sosok seseorang yang mengisi hidupnya. Ryan berniat untuk menjalin hubungan serius dengan Alex, namun ternyata Alex sudah berkeluarga dan Ryan harus menerima kenyataan untuk mengubur harapannya bersama Alex dan kembali mengudara bertempat tinggal di pesawat setelah Natalie keluar dari perusahaan tersebut. Terkadang kita sendiri sering tidak sadar bahwa kita sedang melakukan negosiasi. Maka dalam film ini sebenarnya banyak sekali proses negosiasi yang dilakukan. Namun yang akan dijelaskan yaitu beberapa proses negosiasi yang paling menonjol dalam film tersebut. Contoh negosiasi dalam film ini tentunya pada saat Ryan dan Natalie melakukan pemecatan, interaksi antara Ryan, Natalie atau lawannya yang akan dipecat merupakan suatu proses negosiasi di mana mereka akan saling membangun argumen untuk mempertahankan posisinya dan hasilnya beragam. Sedangkan contoh proses melobi, yaitu saat Ryan mendekati Alex dan mengajaknya sebagai friends with benefit. Proses tersebut merupakan salah satu contoh melobi. Pendekatan dilakukan dengan cara yang lebih santai. Banyak hal yang menjadi kelebihan tokoh negosiator dalam film tersebut, misalnya di mana sesungguhnya alasan beberapa perusahaan bukan murni karena saham pilot, tetapi bisa jadi ini merupakan strategi bisnis perusahaan memecat pegawai yang sudah memiliki jabatan. Dan Ryan sendiri mampu berdalih dengan memberikan alasan-alasan perusahaan untuk memecat pegawainya dengan alasan yang lebih baik dan berdalih dengan memberikan paket yang sebenarnya hanya pesangon dan secari kertas untuk motivasi. Ryan juga mengetahui kondisi psikologis lawan, di mana ia paham siapa yang akan ia hadapi, dan bagaimana cara bernegosiasi dengan orang tersebut saat ia menunjukkan kepada Natalie untuk memecat orang tua yang memiliki 2 anak.
Saat itu ia melihat ada bakat lain yang dimiliki orang tua tersebut dan memberikan motivasi untuk mencapai mimpinya. Dalam bernegosiasi dengan lawannya, Rian juga bersikap kepala dingin dan tidak tergesa-gesa, di mana saat orang yang akan bertemu dengan Rian akan paham bahwa ia akan dipecat, maka ia cenderung berbicara dengan nada tinggi. Namun yang dilakukan Rian bukan dengan melakukan hal yang sama, melainkan menenangkan situasi. Gaya berbicaranya walaupun akan memecat, namun sangat tertata rapi, tenang dan tidak tergesa-gesa. Dari yang saya lihat, Rian juga mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, di mana ia paham bahwa di wilayah tertentu karakter orang cenderung seperti ini dan itu, maka dia harus menyesuaikan dirinya untuk mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi dan menunjukkan rasa simpatinya. Rian juga sangat pandai dalam menggunakan beberapa istilah kata yang tepat. Hal tersebut sangat terpengaruh di mana dalam bernegosiasi, apabila menggunakan kata yang kurang tepat, maka akan fatal. Kondisi psikologis seseorang yang akan dipecat akan sangat down apabila menggunakan kata you are fired. Dalam proses melobi, Rian mempunyai tujuan tertentu. Ia mampu melobi calon suami saudaranya yang sempat ragu untuk menikahi saudaranya dengan alasan dan nasihat yang sebenarnya berseberangan dengan pemikirannya, yaitu menikah untuk hidup bahagia. Selain itu, Rian juga mampu menarik perhatian Alex dan wanita sekelas Alex yang merupakan seorang workaholic berpendidikan, mapan pekerjaan dan jabatan merupakan kemampuan tersendiri yang dimiliki Rian. Dengan menarik perhatian Alex, Rian mulai melobi Alex sebagai friends with benefit dan she agreed. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan setelah Untuk menonton saran dan film ini, kritiknya tentu kami film terima tersebut dengan tentunya lapang sangat dada untuk menginspirasi pembelajaran saya kita ke untuk depannya. mampu bernegosiasi Wassalamualaikum dengan warahmatullahi siapapun dan dalam wabarakatuh. kondisi apapun. Saya kagum dengan sosok tokoh utama karena kemampuan-kemampuan dalam bernegosiasinya. Terlepas dari kehidupan pribadinya seperti yang sudah dijelaskan, dalam perkuliahan manajemen, saya rasa cukup tepat untuk merekomendasikan film ini karena sebelum saya mengambil mata kuliah ini, saya duduk di bangku SMK, saya sudah pernah menonton film ini. Cara pandang saya waktu SMK dan saat mengambil mata kuliah manajemen sangat berbeda, di mana dulu saya merasa film tersebut sedikit membosankan. Tapi saya baru paham dengan makna yang film tersebut dicoba untuk sampaikan kepada penonton juga teman-teman lainnya untuk bernegosiasi. Pada intinya, film tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini karena merupakan penggambaran bagaimana proses negosiasi yang bisa dibilang agak unik dilakukan oleh tokoh utama film tersebut.